Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar mengenai penerapan persamaan dan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai suatu masalah yang modelnya nanti dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau fungsi kuadrat. Permasalahan tadi biasanya dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk verbal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang pertama, ini kita lihat seperti ini. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan terkait dari persamaan dan fungsi kuadrat, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah soal dengan teliti sehingga mengerti permasalahannya, yaitu mengetahui apa yang diberikan atau diketahui dan apa yang akan ditentukan atau ditanya. Yang kedua, gunakan bantuan gambar jika diperlukan untuk menjadikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, nyatakan besaran yang diketahui dan ditanyakan dalam suatu variabel dan buatlah model matematikanya. Langkah yang keempat, rumuskan permasalahan kuadrat, persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat yang menyatakan hubungan antar variabel tersebut. Yang kelima, selesaikan persamaan atau fungsi kuadrat tersebut dan berikan tafsiran terhadap permasalahan yang diberikan. Nah, perbedaan antara penerapan persamaan dan fungsi kuadrat pada masalah-masalah yang seperti menentukan luas terbesar, jarak terjauh, menentukan ukuran terkecil atau nilai minimum, itu adalah permasalahan yang erat kaitannya dengan konsep fungsi kuadrat. Nah, contoh soal sekarang ya. Ini contoh dari penerapan persamaan kuadrat. Yang pertama, jumlah 3 kali suatu bilangan dan 2 kali kebalikannya adalah 5. Tentukan bilangan tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab permasalahan tersebut ya. Yang pertama, ini kita lihat dulu yang diketahui dan ditanyakannya. Berarti yang diketahui adalah jumlah 3 kali suatu bilangan dan 2 kali kebalikannya itu adalah 5. Yang ditanyakan berarti adalah bilangan tersebut. Nah, langkah yang berikutnya, ini kita tidak perlu bantuan gambar. Tapi kita akan menyatakan bilangan yang ditanya dengan yang diketahui itu dalam bentuk dalam suatu variabel. Jadi yang kita tanya itu yang kita misalkan. Jadi misal di sini bilangan tersebut itu adalah X. Nah, kemudian kita buat model matematikanya. Model matematikanya berarti dari yang diketahui di soal. Yang diketahui soal itu adalah jumlah 3 kali suatu bilangan. Berarti karena bilangannya adalah X, nah 3 kalinya itu adalah 3X. Dijumlahkan dengan 2 kali kebalikannya. Kalau X bilangannya, maka kebalikannya akan menjadi 1 per X. Jadi ini 2 kali kebalikannya, berarti 2 kali 1 per X. Ini hasilnya adalah 5. Lihat ya, ini adalah model matematikanya. Langkah yang berikutnya berarti kita buat ini adalah bentuk persamaan kuadrat jadinya. Ini bentuk persamaan kuadrat, nah kita selesaikan. Nah, ini bisa kita selesaikan, itu dia punya syarat. Syaratnya apa? Dengan syarat X-nya ini tidak boleh bernilai 0. Tidak boleh bernilai 0. Nah, sekarang kita lihat di sini, karena ini adalah pecahan 1 per X, maka kedua ruas kita kalikan dengan X. Ini kalikan dengan X. 3X dikali X itu akan menjadi 3X kuadrat. 2 dikali 1 per X dikali X itu akan menjadi hasilnya 2. Lalu yang berikutnya 5 dikali X ini akan menjadi hasilnya 5X. Nah, ini kita selesaikan dengan membuat menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ini akan hasilnya menjadi 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan nilai A-nya tidak 1. Ini A-nya 3, B-nya min 5, C-nya 2. Berarti kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan itu hasilnya min 5,
kalau dikalikan itu hasilnya adalah 6. Nah, karena ini hasil perkaliannya positif, berarti M dengan N merupakan jumlah. Jadi yang dijumlahkan hasilnya min 5 itu M-nya adalah min 3, N-nya adalah min 2. Jadi bentuk pemfaktorannya akan menjadi 1/3 dikali 3x min 3 dikali 3x min 2 sama dengan 0. Nah, ini ada faktor yang sama, ini enggak ada ya. Berarti kita keluarkan faktor yang samanya terlebih dahulu. Sama-sama punya faktor 3, sehingga ini menjadi tinggal x min 1 dikali 3x min 2 sama dengan 0. 1/3 kali 3 itu hasilnya 1. Sehingga ini tinggal menjadi x min 1 kali 3x min 2 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan di sini, berarti x min 1 sama dengan 0, atau 3x min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 1, atau di sini 3x sama dengan 2, jadi x-nya sama dengan 2/3. Perhatikan ya, nilai x-nya itu bernilai 1 dan x-nya bernilai 2/3. Ini sama dengan syaratnya, x-nya tidak bernilai 0. Jadi bilangan tersebut itu bisa bernilai 1 atau bisa bernilai 2/3. Ini untuk soal yang pertama. Yang kedua, kita baca di sini dulu. Sisi miring suatu segitiga adalah 34 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya lebih panjang 14 cm dari sisi siku-siku yang lainnya. Tentukan panjang kedua sisi siku-siku tersebut. Nah, kita lihat langkah yang pertama. Berarti di sini yang diketahuinya adalah sisi miring dari segitiga siku-siku dan panjang salah satu sisi siku-sikunya itu lebih panjang 14 cm dari sisi siku-siku yang lainnya. Yang ditanyakan adalah panjang kedua sisi siku-siku tersebut. Nah, langkah yang kedua, ini jika lebih mudah itu kita gunakan bantuan gambar. Jadi Ibu bantuan gambarnya. Jadi Ibu gambar di sini segitiga siku-siku. Ini digambar segitiga siku-sikunya. Ini siku-sikunya kita beri nama biar memudahkan nantinya. Ini titik A, titik B, titik C. Dari gambar terlihat kalau sisi miringnya itu adalah BC. Dari soal tadi BC panjangnya 34 cm. Lalu kita punya di sini sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya itu adalah AB dan AC. Nah, ini betul tulis nih ya, berarti panjang BC 34 cm. Nah, di sini dibilang tadi diketahui soal panjang sisi siku-siku dibilang. Salah satu sisi siku-sikunya lebih panjang 14 cm dari sisi siku-siku yang lainnya. Berarti harus ada yang kita misalkan. Jadi di sini kita boleh memisalkan sisi AB atau sisi AC. Yang Ibu misalkan itu adalah sisi AB. Misal sisi AB adalah X cm. Berarti sisi siku-siku yang lainnya itu AC itu adalah 14 cm lebih panjang. Berarti ini akan menjadi X tambah 14 cm. Jadi ini Ibu tulis di sini ya. Ini akan jadi AB-nya X cm. Lalu panjang AC akan menjadi X tambah 14 cm. Nah, ini sudah kita buat dalam bentuk besaran dan variabel. Jadi variabelnya kita misalkan dia X. Nah, sekarang kita buat model matematikanya. Ini berarti kita lihat hubungan. Kalau pada segitiga siku-siku, hubungan yang bisa kita lihat itu adalah Pitagoras. Nah, ingat rumus Pitagoras ya. Ini Ibu tuliskan berarti jumlah kuadrat dari sisi siku-siku itu adalah kuadrat dari sisi miringnya. Berarti ini akan menjadi AB kuadrat tambah AC kuadrat, itu hasilnya akan menjadi BC kuadrat. Nah, AB kuadrat, AB-nya itu X, berarti ini akan menjadi X kuadrat tambah X tambah 14 kuadrat sama dengan 34 kuadrat.
Nah, ini kita selesaikan ya. Ini akan menjadi persamaan kuadrat. Nah, ini yang kita bisa sederhanakan adalah ini bentuk X tambah 14 kuadrat. Berarti ini akan menjadi X tambah 14 dikali X tambah 14. Nah, 34 kuadrat nantinya setelah kamu hitung itu akan menjadi 1156. Nah, ini sekarang kita jabarkan ya. Jadi X kuadrat ditambah X kali X itu akan menjadi X kuadrat. Ini akan menjadi X kali 14 itu akan menjadi 14X. Ini akan menjadi 14 dikali X akan menjadi 14X. 14 kali 14 kalau kamu hitung dia akan menjadi 196. Nah, ini langsung ibu pindahkan ya ke ruas kiri, jadi dikurang 1156 sama dengan 0. Nah, sekarang suku yang sejenis bisa kita jumlahkan. X kuadrat tambah X kuadrat akan menjadi 2X kuadrat tambah 14X tambah 14X akan menjadi 28X. Ini 196 dikurang 1156 itu hasilnya akan menjadi ya min 960 sama dengan 0. Nah, ini semua koefisien dari A, B, dan C bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya apa? Kita bagi dengan 2. Jadi ini ibu bagi dengan 2. Dibagi 2, 2X kuadrat itu akan menjadi X kuadrat. 28X itu akan menjadi 14X, lalu min 960 itu akan menjadi min 480 sama dengan 0. Nah, ini berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya 14, nilai C-nya min 480. Berarti kita akan mencari dua bilangan nih, yang kalau dijumlahkan 14, yang dikalikan hasilnya min 960. Nah, karena hasil perkalian negatif, berarti kita akan mencari selisih perkalian dua bilangan yang, salah tulis ibu ya, bukan 960, seharusnya 480. Ini kita akan mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 14, yang kalau dikalikan hasilnya min 480, berarti ini selisih. Jadi perkalian bilangan yang kalau nantinya selisihnya akan 14, kalau dikalikan 480. Ini kan angkanya besar sekali ya. Nah, sekarang cara menyederhanakannya nih. Yang negatifnya kita abaikan terlebih dahulu, karena nanti kita akan mencari selisihnya harus 14, karena dia hasil perkaliannya negatif. Ingat perkalian 480 yang kamu ingat mungkin paling mudah adalah 48 kali 10. Nah, ini kamu buat 48 kali 10. Nah, ini selisihnya masih besar ya. Masih selisihnya adalah 38. Berarti 48 kita sederhanakan lagi. 48 itu bisa 4 kali 12. Bisa 6 kali 8. Nah, ini ibu buat perkaliannya bisa 16 kali 3. Jadi 16 kali 3 kali 10. Nah, ini menjadi perkalian 3 bilangan, padahal kita perlu 2 bilangan. Nah, ini berarti bisa 16 kali 30. Nah, sekarang kamu lihat nih, 16 dengan 30 itu selisihnya adalah 14. Jadi, kita dapat di sini, itu bilangannya, itu yang pertama adalah karena hasil selisihnya positif, jadi ini yang positifnya yang lebih besar, 30. Nah, ini nilai N-nya adalah min 16. Jadi kalau difaktorkan dia akan menjadi X tambah 30 dikali X dikurang 16 itu sama dengan 0. Sehingga X tambah 30-nya sama dengan 0 atau X dikurang 16 itu sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 30 atau X-nya sama dengan 16. Nah, sekarang perhatikan nih. Perhatikan kalau di sini X itu menyatakan panjang sisi dari suatu ukuran segitiga. Nah, X itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, karena tidak mungkin bernilai negatif, berarti X sama dengan min 30 itu dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi berarti ibu singkat dengan TM ya. Jadi, di sini panjang sisi siku-sikunya
panjang sisi siku-sikunya. Itu berarti kita akan menghitung panjang AB dan AC. AB-nya berarti ini akan menjadi 16 cm. Lalu panjang AC-nya itu adalah X tambah 14. Jadi 16 tambah 14 cm. Berarti panjangnya akan menjadi 30 cm. Jadi panjang sisi siku-sikunya adalah 16 cm dan 30 cm. Nah, sekarang soal yang ketiga. Ini dilihat. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 3 kali ukuran lebarnya. Jika lebarnya berkurang 1 cm dan panjangnya bertambah 3 cm, maka luasnya menjadi 75 cm kuadrat. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya nih. Berarti yang diketahui adalah ukuran panjangnya 3 kali ukuran lebarnya. Nah, jika lebarnya berkurang 1 dan panjangnya bertambah 3, luasnya akan menjadi 72 cm. Yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang semula tadi. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Nah, ini setelah kita tahu yang diketahui dan ditanya, berarti kita perlu nanti bantuan gambar. Itu akan lebih mudah. Nah, karena panjangnya 3 kali lebarnya, maka akan lebih mudah untuk memisalkan adalah adalah lebarnya ya. Jadi, misal lebar persegi panjang itu adalah X cm. Jadi, dari sini kita akan tahu kalau panjangnya, jadi panjang dari persegi panjang itu dia bilang 3 kali lebarnya. Berarti ini akan menjadi 3x cm. Nah, ini sudah Ibu buat pemisalannya. Nah, berarti kalau kita punya di sini, Ibu gambarkan, kita punya persegi panjang mula-mula dia akan seperti ini. Nah, ini kita punya persegi panjang, lebarnya adalah X, cm-nya nggak Ibu tulis ya. Lalu panjangnya akan menjadi 3x. Nah, jika lebarnya berkurang 1, jadi lebar ini akan berkurang 1, berarti dia akan lebih pendek ukurannya. Lalu panjangnya bertambah 3, ini berarti akan lebih panjang dia. Oke, misalnya seperti ini. Ini misalnya ya. Nah, berarti ini lebarnya akan berkurang 1, panjangnya karena 3x itu bertambah 3, ini luasnya akan menjadi, tadi tertulis 72 cm persegi. Ini cm baru Ibu tulis lah ya. Oke, ini akan menjadi cm persegi. Nah, ini bantuan gambar. Yang ditanya keliling segitiga semula tadi berapa. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara luas, panjang, dan lebar. Nah, kita tahu di sini hubungannya adalah kalau luas itu panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar ya. Berarti panjangnya adalah 3x tambah 3. Berarti lebarnya itu adalah x-1 dikali x-1, itu hasilnya akan menjadi 72. Nah, ini kita jabarkan. Jadi 3x kali x itu hasilnya 3x kuadrat. 3x kali min 3 hasilnya min 3x. 3 dikali x itu hasilnya plus 3x. Lalu ini plus 3 kali min 3 hasilnya akan menjadi min 3. Ini 72-nya Ibu langsung pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi min 72 sama dengan 0. Lalu yang sejenis kita jumlahkan. Jadi ini 3x kuadrat. Min 3x tambah 3x. Ini hasilnya 0. Min 3 min 72 jadi min 75 sama dengan 0. Nah, sekarang lihat ini. Berarti ini koefisien A-nya 3, B-nya 0, C-nya min 75. Ini bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 3. Dibagi 3 itu akan menjadi X kuadrat. 75 dibagi 3 akan jadi min 25. Nah, ini bentuknya ingat ya, ketika memfaktorkan B-nya 0, ini bentuknya akan menjadi selisih 2 kuadrat. Jadi difaktorkannya itu akan menjadi X tambah 5, salah ya. Yang dikalikan hasilnya 25 itu adalah 5 ya. Jadi X tambah 5 dikali X dikurang 5.
sama dengan 0. Sehingga X tambah 5 sama dengan 0, atau X dikurang 5 sama dengan 0. Ini akan menjadi X sama dengan min 5, ini atau menjadi X sama dengan 5. Nah, sekarang perhatikan nih, karena X itu menyatakan lebar dari persegi panjang, X tidak mungkin bernilai negatif, jadi ini akan tidak memenuhi. Nah, yang ditanya kelilingnya, jadi kita punya di sini lebar persegi panjang, jadi lebarnya itu, Ibu tulis nih ya, lebar persegi panjangnya itu akan menjadi X-nya itu berarti 5 ya, langsung Ibu tulis 5 cm. Lalu panjangnya, jadi panjang dari persegi panjang itu 3 kalinya, berarti 3 dari 5. 3 kali dari 5 berarti 15 cm. Jadi keliling yang ditanya adalah keliling ya. Keliling persegi panjang, ingat rumusnya berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti ini akan menjadi 2 panjangnya 5 tambah ini 5 ya, tambah 15 cm. Nah, 5 tambah 15 20, jadi 2 kali 20 cm. Jadi hasilnya kelilingnya adalah 40 cm. Nah, ini untuk soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, ini contoh soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat sekarang. Perhatikan ini, kalau soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat pasti ada kalimat-kalimat seperti maksimum. Nah, ini lihat ya, dia bilang di sini tentukan nomor 1 itu tentukan hasil kali maksimum. Lalu nomor 2 dia bilang minimum. Ini ada kata minimumnya. Nomor 3 dia ada kata terbesar. Jadi untuk soal-soal fungsi kuadrat pasti akan ada kalimat maksimum, minimum, terbesar, terjauh, terpendek, dan seterusnya. Karena soal-soal dari fungsi kuadrat itu biasanya berkaitan dengan koordinat titik baliknya. Jadi berkaitan dengan nilai maksimum minimumnya. Nah, ingat ya, berarti untuk soal nomor 1, ini kita coba jawab ya. Jadi langkah untuk menjawab nomor 1, ini dilihat di sini, jumlah sebuah bilangan dan 2 kali bilangan yang lainnya adalah 20. Tentukan hasil kali maksimum bilangan tersebut. Berarti di sini akan ada 2 bilangan yang tidak kita ketahui. Ini berarti kita misalkan di sini yang tidak diketahuinya. Jadi misal di sini bilangan pertama itu adalah X, lalu bilangan kedua itu adalah Y. Boleh kamu misalkan dengan variabel lain, tidak harus X dengan Y. Boleh kamu misalkan dia menjadi A dengan B, M dengan N, itu boleh saja. Nah, sekarang ini sudah kita lihat yang ditanyakannya atau tentukannya kita sudah buat dalam permisalan. Lalu kita lihat dan ketahui jumlah sebuah bilangan dan 2 kali bilangan yang lainnya. Itu berarti jumlah bilangannya X, 2 kali yang lainnya itu akan menjadi 2Y. Itu hasilnya adalah 20. Nah, ini dia lihat seperti ini ya. Lalu dia minta tentukan hasil kali maksimum bilangan tersebut. Hasil kali Ibu simbolkan dengan H. Berarti ini hasil kali itu berarti X adalah X kali Y. Ini diminta maksimumnya. Maksimum berarti nilai yang paling besarnya. Nah, sekarang ini adalah seperti karena dia maksimum. Nanti ini kita ubah karena ada 2 variabel. Kita ubah salah satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi kita menggunakan substitusi nanti di sini. Di sini lebih mudah memisahkan Y dalam X atau X dalam Y. Kita lihat di sini. Karena ini X-nya yang bervariabel 1, lebih mudah kita misalkan dia X-nya. Jadi di sini X-nya itu akan sama saja 20 dikurang 2Y. Kalau yang kita buat nanti Y sama dengan, itu pasti akan nanti dibagi 2 ya. Karena ini koefisien Y-nya nggak 1. Jadi lebih mudah ketika mengubah variabel lain menjadi variabel yang lainnya, itu lebih mudah yang kita ganti adalah yang mempunyai koefisien 1. Nah, lalu kemudian ini kita ganti nilai X-nya dengan 20 min 2Y. Jadi,
20 min 2Y dikali Y. Ini akan menjadi kita 20Y dikurang 2Y kuadrat. Nah, perhatikan nih. Ini berarti hasil kalinya akan mempunyai persamaan 20Y dikurang 2Y kuadrat. Ini adalah seperti bentuk fungsi kuadrat dalam variabel Y. Nah, perhatikan. Di sini Ibu ubah ya bentuknya sehingga yang kuadrat di depan ini akan menjadi min 2Y kuadrat tambah 20Y. Di sini akan nampak terlihat A-nya min 2, B-nya 20, C-nya akan 0. Nah, lihat ini nilai A-nya negatif. A-nya negatif itu gambar grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah. Ini dilihat lagi, diingat. Dia Ibu tulis di sini ya. Dia kalau jadi A-nya kurang dari 0, grafik itu akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, maka dia akan nanya adalah nilai maksimum di sini. Ini koordinat titik balik. Makanya di sini soalnya akan ditanya maksimum dia. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang kita buat itu benar. Itu ngeceknya dia seperti itu. Apakah persamaan yang kamu buat salah atau benar dilihat. Kalau dia minta maksimum, terbesar, terjauh, berarti pasti nilai nanti fungsi kuadrat yang kamu dapat itu nilai A-nya harus bernilai negatif. Karena dia akan jadi gambar grafik itu akan terbuka ke bawah. Nah, sekarang dilihat di sini. Dia minta tentukan hasil kali maksimumnya. Berarti dia minta nilai H maksimum. Nah, nilai H itu berarti yang tanya nilai maksimumnya. Nah, kalau Ibu, itu lebih mudah Ibu mencari nilainya koordinat titik baliknya. Berarti Ibu cari koordinat titik balik, ingat ya rumusnya. Karena ini variabelnya dalam Y, berarti nanti kita dapat itu rumusnya. Jadi koordinat titik balik maksimum. Jadi Ibu tulis di sini, titik balik maksimum. Ingat rumusnya nih. Ini titik balik maksimum jadinya. Titik balik maksimum itu adalah min B per 2A, lalu di sini min D per 4A. Ingat ya, D-nya itu diskriminan. Ini Ibu ingatkan di sini sedikit, itu berarti B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang dilihat di sini. Nah, boleh kamu yang ditanya itu hasil kali maksimum. Kalau hasil kali maksimum berarti kita langsung min D per 4A. Tapi kalau dia tanya, tentukan bilangan tersebut, kamu tinggal mencari min B per 2A-nya. Boleh kamu langsung min D per 4A. Jadi di sini kita buat ya hasil kali maksimumnya. Jadi di sini ya kita buat di sini hasil kali maksimumnya berarti hasil kali maksimum. Karena hasil kalinya berarti nilai maksimum yang diminta. Berarti ini akan menjadi min D per 4A. Nah, kita cari D-nya dulu. D-nya berarti B kuadrat min 4AC. Berarti di sini kita lihat tadi. Nilai A-nya min 2, nilai B-nya 20, nilai C-nya 0. Berarti di sini akan menjadi B-nya 20 kuadrat dikurang 4 kali min 2 dikali 0. Ini dikali 0 nilainya 0 ya. Ini akan menjadi 20 kuadrat. 20 kali 20 berarti 400. Jadi kita dapat di sini. Jadi hasil kali terbesar atau maksimum dia ya. Jadi terbesar itu akan menjadi min 400 dibagi 4 kali min 2. Karena A-nya min 2. Jadi ini hasilnya akan menjadi min 400 dibagi min 8. Ini lihat ya, negatif bagi negatif positif, maka hasil kalinya akan menjadi 50. Jadi hasil kali terbesar itu adalah 50. Nah, sekarang lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini berarti dilihat soalnya, sekelompok siswa ingin menanam bunga di sekeliling sekolah untuk menghiasi sekolah mereka. Daerah yang digunakan untuk tujuan tersebut berbentuk persegi panjang seperti daerah yang diarsir pada gambar terbawah ini. Jadi yang diarsir itu adalah daerah yang akan ditanami bunga. Ini ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Lalu dibilang di sini, jika luas daerah yang diarsir adalah Y cm persegi, tunjukkan bahwa Y-nya sama dengan X kuadrat min 2X tambah 72. Nah, sekarang
Ini sebentar ya, ada soalnya yang belum tertulis lengkap ini. Ini Ibu lupa tuliskan soalnya lengkapnya. Ini diketahui panjang dari P ke Q-nya adalah 12 meter. Ini lengkap. Ibu lupa tulis ya, ini 12 meter. Lalu panjang dari Q ke R-nya itu adalah 6 meter. Jadi ini panjang Q ke R 6 meter. Ini Ibu lupa tulis. Nah sekarang yang A itu tunjukkan luas daerah yang diarsir. Nah ini kita lihat ya, untuk menghitung luas yang diarsir bisa banyak cara, tergantung kalian mau ambil. Boleh luas PQRS dikurang luas ABCD, itu akan menjadi luas yang diarsir. Ibu gunakan cara yang ini ya, pakai cara lain juga boleh. Jadi untuk nomor 2, di sini nomor 2 ya, ini maka untuk yang A kita punya di sini luas yang diarsir itu akan sama saja luas PQRS itu dikurang luas ABCD. Nah, luas PQRS itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 12, lebarnya 6. Berarti di sini dia akan menjadi 12 dikali 6. Nah, sekarang luas ABCD, ini perhatikan nih, ABCD itu berarti panjang kali lebar. Nah, ABCD di sini dilihat panjangnya berarti 12 cm ini dilihat ya, 12 cm berarti dikurang kirinya dikurang X, kanannya dikurang X. Jadi Ibu tulis di sini saja ya. Jadi kita punya di sini. Nah, Ibu tulis di sini. Jadi panjang AB, Ibu tulis di sini. Dia AB itu dia punya panjang berarti 12 dikurang kiri kanannya dikurang X, berarti dikurang 2X cm. Sedangkan panjang BC-nya itu dia adalah X cm. Sehingga luas ABCD berarti panjang kali lebar. Jadi di sini 12 dikurang 2X dikali X. Nah, ini kita sederhanakan di sini. Jadinya ini akan menjadi 12 kali 6 itu 72. Jadi 72 dikurang ini 12 dikali X itu 12X. Min 2X kali X itu min 2X kuadrat. Baru kemudian Ibu buka kurungnya. Berarti 72 min 12X. Ini min dikurang min 2X kuadrat. Jadi ditambah 2X kuadrat. Nah, ini sama ya, kita sudah menunjukkan. Berarti kalau Ibu tulis dari bentuk umumnya, ini yang kuadrat Ibu tulis di depan, ini akan menjadi 2X kuadrat min 12X tambah 72. Berarti ini langkah yang pertama ya. Jadi nyatakan luas yang diarsir. Nah, yang B, tentukan nilai X. Kita sudah menentukan nilai X. Lalu tentukan luas minimumnya. Nah, sekarang dilihat ini. Ini bentuknya akan menjadi fungsi kuadrat. Jadi luas yang diarsir, ini luas yang diarsir, itu akan menjadi 2X kuadrat min 12X min 72. Ini berarti bentuknya adalah seperti fungsi kuadrat. Perhatikan di sini nih. Ini berarti nilai B-nya, hingga ini sebentar ya. Ini nilai A-nya adalah 2. B-nya min 12. C-nya 72. Ini nilai A-nya lebih dari 0. Nilai A-nya lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas, maka yang kita dapat adalah koordinat titik balik minimum. Koordinat titik balik minimum berarti yang kita ketahui di sini. Ini soalnya makanya ditanya adalah nilai minimumnya. Lihat ya, berarti yang kita buat persamaan fungsi kuadratnya dia tidak salah. Nah, berarti di sini kita cari koordinat titik balik minimum. Koordinat titik balik minimum. Itu sama ya rumusnya dengan maksimum. Itu berarti min B per 2A. Ini min D per 4A. Nah, sekarang dia suruh menentukan nilai X-nya. Berarti dia minta yang koordinat X-nya. Berarti nilai X itu akan menjadi min B per 2A. Berarti min B, B-nya min 12. Jadi min 12
dibagi 2 kali 2. Jadi 12 dibagi 4. Berarti X-nya adalah 3 cm. Nah, lalu dia minta luas. Tentukan luas minimumnya. Luas minimum berarti dia minta menilai nilai dari nilai minimumnya. Berarti min D per 4A. Jadi luas minimum itu sama dengan min D per 4A. Nah, ini Ibu hapus dulu sebentar ya. Min D per 4A. Tunggu sebentar. Jadi min D per 4A. Min D per 4A berarti di sini D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Ibu langsung masukkan ya nilainya. Jadi min B kuadratnya itu adalah min 12. Atau Ibu tulis dulu ya sebentar. Jadi Ibu tulis di sini. Oke. Ini Ibu tulis di sininya ya. Berarti ini untuk lanjutannya. Berarti nilai D-nya kita punya di sini. Nilai D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya min 12 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali C-nya adalah 72. Ini ya, sebentar. Jadi nilainya adalah C-nya adalah 72 min D per 4A. D-nya kita lihat ya, A-nya 2, B-nya min 12, C-nya adalah 72. Jadi di sini kita lihat ini min B kuadrat. Min B kuadrat berarti di sini adalah, nah boleh juga sebenarnya ya. Berarti ini 144 dikurang 4 dikali 2 kali 72. 2 kali 72 itu, tunggu sebentar ya, Ibu kayaknya ada salah hitung ini. Oke, sebentar. Nah, ini Ibu hapus dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ini dapat X-nya 3. Luas minimum boleh kamu dapat dari min D per 4A atau kita substitusi langsung. Ini lebih gampang sepertinya. Langsung disubstitusi dengan mengganti X-nya sama dengan 3. Jadi L-nya itu sama dengan, Ibu buat saja yang diganti aja ya. 2X kuadrat berarti 2 dikali 3 kuadrat. Itu ya. Dikurang di sini 12 dikali X. 12 dikali X berarti 12 dikali 3 ditambah 72. Nah, sekarang berarti luas minimumnya dia akan menjadi 2 dikali 9, itu hasilnya dia 18 dikurang 36 ditambah 72. Nah, ini lebih gampang hitungnya ya. Berarti 18 dikurang 36 ditambah 72 itu hasilnya 54. Maka luas minimumnya, jadi ini ya, jadi luas minimum itu adalah 54 cm persegi. Luas minimum adalah 54 cm persegi. Nah, sekarang soal yang terakhir. Soal yang terakhir ya. Tentukan ukuran persegi panjang yang kelilingnya 20 cm dan luasnya adalah terbesar. Nah, berarti kita hanya tahu kelilingnya dan luasnya harus terbesar. Ini berarti soal tentang fungsi kuadrat ya. Jadi nomor 3 di sini kita akan memisalkan. Jadi misal lebar persegi panjang, itu lebar persegi panjang, Ibu tetap misalkan L aja ya. Lebar persegi panjang itu adalah L. Lalu panjang dari persegi panjang, panjang persegi panjang itu adalah P. Ini dalam sentimeter semuanya. Lalu diketahui di soal itu kelilingnya. Jadi kelilingnya itu adalah 20 cm. Keliling itu dia 20 cm. Ingat lagi, keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar.
Itu hasilnya 20 cm. Sentimeternya nggak ikut tulis ya. Berarti ini sama aja 2 kali panjang tambah lebar. Itu hasilnya 20. Nah, kedua ruas Ibu bagi dengan 2. Bagi 2, ini akan menjadi tinggal panjang tambah lebar, itu hasilnya adalah 10. Nah, sekarang dilihat. Ini koefisien dari panjang dan koefisien dari lebar itu sama-sama 1. Jadi tidak masalah kamu mau misalkan yang mana. Ibu misalkan berarti panjangnya sama saja 10 dikurang lebar. Sehingga di sini hasil luasnya itu adalah panjang kali lebar. Nah, kita ganti luasnya itu berarti panjang kali lebar, berarti panjangnya diganti 10 dikurang lebar dikali lebar. Jadi ini akan jadi 10L dikurang L kuadrat. Nah, ini bentuknya Ibu ubah ya, jadi min L kuadrat tambah 10L. Nah, ini jadi persamaan fungsi kuadrat. Lihat ini nilai A-nya negatif, maka yang ditanya adalah luas terbesar. Tapi yang diminta itu ukuran. Ukuran berarti ditanya L-nya. Ini berarti fungsi kuadrat dalam variabel L. Jadi yang tanya karena ukuran dari persegi panjang, kita tanya L-nya. Berarti yang ditanya adalah nilai L, kita karena bukan variabelnya X ya. Jadi ini nilai L-nya ya. Nilai L-nya itu berarti dia adalah min B per 2A. Biasanya kan dalam variabel X, maka jadi X-nya min B per 2A. Karena ini dalam variabel L, ini menjadi L ya. Min B per 2A. Jadi ini hasil L-nya. B-nya 10, jadi min 10. Dibagi 2 kali min 1. Jadi min 10 dibagi min 2. Ini hasilnya 5. Jadi kita punya panjangnya 5, lebarnya 5, panjangnya adalah 10 dikurang 5. Jadi panjangnya adalah 5. Nah, ini kesimpulannya langsung Ibu tulis ini ya. Sini aja ya. Jadi kita punya lebar itu adalah 5 cm dan panjangnya itu adalah 5 cm. Jadi persegi panjang itu akan mempunyai luas terbesar jika bentuknya persegi. Kenapa persegi? Karena panjang dengan lebarnya sama ukurannya. Nah, ini adalah contoh untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Mudah-mudahan kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.